Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau bahas tentang surat Asy-Syams dari ayat 1, 2, 3, 4 sampai ayat 10. Nah, di surat ini itu ada ayat yang sangat menarik sekali, yakni di ayat ke-7 yang mana wa nafsiu wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Yakni kalau kita lihat ya, jiwa di sini dimaksud adalah jiwa kita, jiwa manusia. Yang mana juga ada kata penyempurnaannya. Jadi demi jiwa kita dan penyempurnaan dari jiwa ini. Yang mana jiwa ini, jiwa kita manusia itu, dia Allah mengilhamkan pada jiwa kita, mengilhamkan padanya yaitu jiwa kita, itu ada potensi kejahatan dan potensi ketakwaan. Wa nafsiu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dia mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaannya. Jadi di jiwa kita ini ada potensi, ada potensi yang mana potensi baik dan potensi buruk. Jadi ini ada potensi untuk berbuat buruk, kejahatan, dan ada potensi untuk berbuat kebaikan. Yang mana jika seorang itu ia akan menjadi seorang yang beruntung jika ia mau mensucikan jiwanya. Nah, bagaimana kamu mensucikan jiwa ini? Mensucikan jiwa ini dengan cara beriman kepada Allah dan beriman pada Allah dan bertakwa pada Allah. Yang mana praktek di dalam bertakwa pada Allah adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Oke. Jadi orang yang beruntung di ayat 9, qad aflaha ma zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Yang mana orang itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mana ia melaksanakan perintah. Apa perintah Allah yang diberikan? Apa perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita manusia? Contoh perintahnya sholat. Kemudian kalau kita kan sudah sadar kan, jadi perintah kita sholat, kemudian perintah lagi puasa, zakat, haji, kemudian berbuat baik pada kedua orang tua, berbuat baik pada tetangga, kemudian jangan membunuh, jangan merusak, dan perintah-perintah yang banyak banget. Sampai kalau disebutin mungkin ini bisa lama videonya. Jadi intinya teman-teman ya tahu ya, perintah Tuhan itu apa aja, perintah Allah itu apa aja, dan menjauhi larangannya. Contoh sederhana ya, Anda janganlah berzina, Anda janganlah mabuk, Anda janganlah korupsi, jangan maling, jangan nyolong, jangan menyakiti orang lain, dan janganlah tidak melakukan perintah. Jadi Anda kalau bolong sholatnya, Anda sama saja meninggalkan perintah dan mendekati apa yang dilarang, seperti itu. Karena Allah melarang kita kalau jangan sampai kita nggak sholat 5 waktu. Allah kan memerintahkan kita sholat 5 waktu, jadi kita haruslah melaksanakannya, jangan sampai kita nggak melaksanakannya. Nah, dengan begitu kita termasuk orang yang beruntung. Jadi gini ya, analoginya gini, contohnya gini, simpel aja. Kalau kita ambil contoh di dalam profesi ya. Contoh gini, profesi dagang. Di dalam dagang ada perintah yakni jangan curang. Jangan curang contohnya gimana? Contoh gini, orang beli beras 1 kg. Ternyata Anda menimbang berasnya, Anda kasih 0,9 kg. Kan kurang 0,1 gram nih, ini nggak boleh. Atau contoh gini, Anda mau beli, Anda itu pedagang beras, Anda beli ke petani, itu petaninya bawa beras 40 kg. Anda nimbang itu 40 kg, tapi Anda ngomongnya ke petaninya 39 kg. Ini nggak boleh. Nah, kemudian juga sama, saat Anda menjual, orang belinya 2 kilo, 10 kilo, Anda harus ngasihkan 10 kilo kan ya, nggak boleh kurang.
Nah, ini sesuatu yang diperintahkan. Dan apa dampaknya jika kita melakukannya? Contoh ya, contoh analogi gini, ada dua pedagang ya, ada dua pedagang nih, ada dua pedagang. Satunya curang, ini enggak curang. Kalian sebagai pembeli mau beli yang mana? Yang enggak curang atau yang curang? Otomatis kita sebagai pembeli pilih yang ini. Oleh karena itu kita jadi beruntung deh. Kenapa kita menaati suatu perintah yang mana kita nggak boleh curang di dalam berdagang? Contoh gitu. Itu ya agar pembeli kita itu senang sama kita karena kita orangnya jujur, orangnya nggak curang. Insya Allah nanti dari satu orang pembeli terpuaskan dengan layanan kita, itu nanti mulutnya itu nanti ngomong ke teman-temannya, beli di sini aja loh, itu kualitasnya bagus, oke, harganya terjamin, aku seneng deh beli di sini. Bayangin jika kalian berbuat curang, membuat pembeli Anda itu sampai kapok. Nanti tuh orang ngomong gini, jangan beli di sana itu jelek barangnya, udah jelek, mahal, kemudian aku serasa dibohongi lah dan lain sebagainya lah. Nah, ini membuat Anda tidak beruntung karena Anda tidak mensucikan jiwa Anda. Yang mana mensucikan jiwa adalah dengan cara beriman dan bertakwa. Bertakwa contohnya adalah mendekati perintah dan menjauhi larangan. Atau contoh lagi gini, contoh Anda adalah seorang pejabat. Oke ya, contoh seorang pejabat ya. Kalau Anda pejabat, otomatis Anda tidak boleh, contoh pejabat. Otomatis kalau Anda mau mensucikan jiwa Anda haruslah yang jujur dalam menjabat, jujur, kemudian nggak korupsi, dan tidak melakukan hal-hal buruk lainnya yang dilarang oleh agama Islam. Yang mana jika Anda ini orang yang jujur, nggak korupsi, maka kemungkinan Anda jabat lagi lebih gampang, karena orang terasa orang itu benar, itu orang itu baik, benar, jujur, kemudian membuat kebijakan yang dibuat itu sangatlah baik dan sangatlah menolong masyarakat. Itu Anda nggak usah apa namanya itu ya, biasanya kalau ada DPR lagi coblosan biasanya ada uang 50.000 atau 100.000, mungkin Anda nggak butuh itu, langsung jadi langsung gitu. Karena apa? Karena kita sebagai rakyat itu terpuaskan dengan akhlak-akhlak yang baik ini. Tapi beda lagi jika pejabatnya itu dia tidak mensucikan jiwa, malah ia ada termasuk ini, orang yang rugi karena mengotori jiwanya. Contohnya mengotori nggak jujur, korupsi, udah korupsi, konangan lagi, ketahuan lagi, kemudian kebijakannya tidak menguntungkan masyarakat. Ini di dunia udah rugi, di akhirat celaka. Apalagi orang korupsi ketahuan, itu nggak hanya pelakunya aja yang celaka, tapi istrinya, anaknya, nama baik keluarganya juga ikut tercoreng. Oleh karena itu, di ayat ini sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, orang yang mensucikannya, yakni jiwanya, yakni kita melaksanakan sholat, kemudian menjadi seorang yang jujur, qanaah, dan tidak melakukan kerusakan, maka akan ada suatu keberuntungan, kebaikan yang menyelimuti kita. Yang mana menariknya di ayat ini ya, jadi di ayat 8, 9, 10, sebelum ayat ini itu ada firman Allah yang berbunyi wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Yang mana Allah menceritakan ini setelah Ia memberitahukan demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan dan yang mengiringinya, demi siang, malam, langit, bumi. Yang mana kita kalau bahas matahari ya, matahari dan sinarnya. Bayangin, matahari dan sinarnya. Bayangkan kalian di pagi hari, ada matahari dan sinarnya. Seberapa manfaatkah matahari ini untuk kehidupan kita di bumi? Karena sinar matahari kita bisa beraktivitas, kita bisa lihat sekeliling kita. Kita nggak nabrak tiang, nggak nabrak pohon, nggak nabrak tembok, karena ada sinar yang menyinari sehingga kita jalan pun enak, kita mau aktivitas, apalagi kalau pagi-pagi olahraga, kita dapat vitamin apa? Vitamin D. Ya.
Dimana ini sangat bermanfaat sekali. Dan juga bulan apabila mengiringnya, yang mana jika kita lihat bulan keindahannya di waktu malam hari yang menenangkan, di waktu kita bisa tidur istirahat, yang mana tidur dan istirahat itu juga sangatlah enak banget kita rasakan. Kemudian siang hari, malam hari, keindahan matahari, keindahan bulan, manfaat matahari, adanya siang, adanya malam, di mana siang itu adalah waktu kita beraktivitas yang ditunjang dengan adanya matahari untuk menyinari aktivitas kita, dan malam hari di mana waktu kita untuk istirahat, udah capek-capek kerja. Kemudian juga ada bulan yang menyinari malam kita. Kemudian ada langit dan bumi, yang mana langit didesain oleh Allah SWT dengan banyak lapisan, yang mana lapisannya kita tahu sebagai ozon itu ya, yang mana itu membuat sinar matahari itu nggak langsung tembus sampai itu membakar kulit kita karena ada lapisan ozon. Kalau kalian belajar IPA kan di langit ini ada lapisan-lapisan, ada lapisan ozon, ada lain sebagainya, sehingga sinar matahari nggak langsung menyengat di bumi ya, yang mana ini juga bermanfaat sekali. Allah mendesain langit itu sungguh luar biasa sekali, sampai berlapis-lapis, sampai kita di bumi ini kalau ozonnya nggak menipis kan kita nggak kepanasan kayak di musim kemarau. Dan juga bumi, kalau bahas bumi, karena kita hidup di bumi, ada pohon, ada hewan beraneka ragam sekali, dan mereka kayak pohon-pohon, buah-buahan, sayur-sayuran, di saat kita makan kita mendapatkan asupan gizi, nutrisi, yang mana itu semua membantu kita dan berguna bagi kita dalam melakukan aktivitas, yang mana itu semua ditujukan di ayat berikutnya adalah demi jiwa, yang mana kita juga memiliki jiwa, yang mana jiwa kita itu akan beruntung jika kita mensucikannya, karena di dalam jiwa kita ada yang namanya potensi kejahatan dan potensi ketakwaan, dan beruntung bagi kita orang yang mensucikannya. Beruntungnya seberapa beruntungnya? Ya seberuntung itu, seberuntung Anda dapat surga Allah SWT. Seperti itu. Yang mana poin penting di video ini adalah aku mau ngasih tahu bahwa berita ini loh, berita jika jiwa kita ada potensi kejahatan dan ada potensi ketakwaan, yang mana kita jika mensucikannya kita termasuk ke dalam golongan yang beruntung, dan yang mana kita mengotorinya itu kita termasuk orang yang rugi. Itu sebelum ayat ini ada ayat-ayat seperti ini, yang mana ini sangat istimewa banget ya, karena kita ditunjukkan seberapa bermanfaatnya, seberapa manfaatnya Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan siang, malam, langit, bumi. Itu kan manfaat. Apalagi jika Anda mensucikan jiwa Anda, manfaatnya itu bisa jadi menyaingi manfaat ini semua atau setara dengan ini semua, yang mana ini menandakan ini loh, kalau Anda lakukan Anda beruntung banget, manfaat banget, karena ayat sebelum ini menjelaskan matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Nah seperti itu. Jadi di video kali ini mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan, mensucikan jiwa kita agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena orang-orang yang mensucikan jiwanya itu hatinya nanti tenang. Dan seperti yang kita tahu, kalau kita punya baju kotor kemudian kita cuci, kan bajunya kan terlihat bagus kan ya, terlihat bersih. Atau kalau motor kita kotor kemudian kita cuci, kan itu mengkilat, kinclong kayak baru lagi. Nah begitu juga jiwa, jika kita sucikan maka itu akan terlihat indah dan menerangi hidup kita. Oke teman-teman, cukup itu aja video untuk kali ini. Poin pentingnya adalah seberapa pentingnya untuk kita melaksanakan yang namanya mensucikan jiwa dengan beriman dan bertakwa pada Allah SWT. Karena ya, demi matahari, demi bulan, siang, malam, langit, bumi, yang mana kita tahu dengan adanya matahari bermanfaat bagi kehidupan kita, dengan adanya bulan bermanfaat juga bagi kehidupan kita, adanya siang dan malam juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Bayangin kalau nggak ada malam, kita nggak bisa tidur loh ya, mau tidur malah apa itu namanya, terang banget, nggak bisa tidur, susah tidurnya. Kan kalau ada malam enak, malam gelap tidurnya pulas, enak banget. Kemudian ada langit, dimana ada langit membuat kita nggak kepanasan, apalagi langit ada awan, kadang ada mendung, ada hujan.
yang mana ada hujan itu kita mendapatkan pasokan air untuk kita minum, yang mana air juga bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian bumi itu ada hewan yang bisa kita makan dengan hewan yang halal loh ya, kayak sapi, unta, ayam seperti itu loh ya, bukan kayak singa, nggak kayak harimau, itu nggak boleh dimakan. Hanya hewan-hewan yang halal. Jadi kayak ada hewan yang halal untuk kita makan, kemudian ada tumbuhan yang mana ada mereka dengan kita makan daging kita dapat protein berguna bagi tubuh kita, yang mana semua ini ada berguna banget, apalagi ini mensucikan jiwa. Iya, berguna banget kayak gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika ada kekurangan atau salah kata dari saya atau salah kata materinya, saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat bisa ada manfaat untuk orang lain. Itu aja yang bisa saya berikan untuk materi saat ini. Untuk teman-teman yang pengen mensupport channel ini, bisa subscribe aja dan berikan like, share video, dan teman-teman juga bisa berikan pandangan kalian atau komentar kalian, saran kalian. Mungkin kalian ada pandangan-pandangan lain tentang ayat asyams ini, wasyams waduha ini, dari ayat 1 sampai ayat 10. Kalian kalau ada pandangan, pendapat, bisa kok tulis pendapat kalian di kolom komentar, nanti aku bisa baca gitu. Ya itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.